Hai, kenalin, aku Ravenalohi. Aku pernah kuliah di China dengan beasiswa di kampus Southeast. Beasiswa yang aku dapatkan sekitar 172.000 yuan untuk 2 tahun. Ini sudah termasuk tuition fee, akomodasi, dan juga uang saku. Nah, uang saku yang aku dapatkan sekitar 3.000 yuan per bulan. Jadi, selama 2 tahun, aku mendapatkan total sekitar 72.000 yuan. Pengalaman ini benar-benar mengubah hidupku. Jadi, di sini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain tentang kuliah di China, supaya kalian juga bisa punya kesempatan yang sama seperti aku. Alasan aku memilih kuliah di China, sebenarnya ada 3 alasan di sini. Alasan yang pertama adalah karena China dikenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Alasan yang kedua adalah karena aku menggemari seorang sosok pebisnis dan juga motivator untuk anak-anak muda di China. Jika kalian tahu, namanya adalah Jack Ma. Alasan yang ketiga adalah karena jurusan yang aku pilih pada saat itu, yaitu jurusan perdagangan internasional. Itulah kenapa aku memilih China, agar supaya aku bisa belajar secara langsung dari sumbernya. Aku bisa belajar bagaimana China membangun hubungan perdagangan internasional dengan negara-negara lainnya. Awal mula aku tahu terkait beasiswa ke China, semuanya berawal ketika aku masih duduk di bangku S1. Pada saat itu, aku pernah mengikuti pertukaran budaya internasional yang diadakan di kampus aku. Dan pada saat itu, aku sempat mengunjungi booth dari China dan bertemu dengan seorang profesor di situ. Dan profesor itulah yang memberitahukan aku informasi tentang studi ke China dan juga beasiswa-beasiswa yang tersedia di China. Nah, salah satu beasiswa yang disebutkan pada saat itu adalah beasiswa pemerintah China. Jadi, itu adalah awal mula aku tahu terkait beasiswa-beasiswa untuk melanjutkan studi ke China. Terkait pendaftaran, bisa dibilang tidak terlalu sulit asalkan kalian sudah punya dokumen-dokumen bersyarat dari pihak universitas-universitas yang akan kalian pilih sebagai universitas kalian. Jika kalian sudah punya ijazah, transkrip nilai, SKCK, sertifikat bahasa, paspor, rencana studi, dan beberapa dokumen inti lainnya, ini bisa dibilang kalian sudah setengah langkah untuk menuju impian kalian, yaitu melanjutkan studi kalian di China. Dan sebagai tips tambahan, aku sangat sarankan kalian untuk meluangkan waktu menonton berita, membaca artikel-artikel tentang Indonesia dan juga tentang China. Jika kalian sudah punya pengetahuan yang cukup terkait China, ide-ide ini bisa kalian tuangkan dalam penulisan rencana studi kalian. Bahasa bisa menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan lain, langsung aja komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda ingin melangkah menuju pendidikan kelas dunia, hubungi Upper Education Technology.